kita biar Allah dengar curhatmu? Coba cara ini deh, apa sih itu? Sebelum kita belajar, kita saksikan dulu ya tayangan yang berikut ini. Sebenarnya itu kan cara anak-anak curhat sama orang tuanya. Kalau kita sebagai makhluknya Allah, mau curhat sama Allah itu dimulai dengan cara berzikir, menyebut nama Allah atau bercerita. Atau gimana caranya supaya lebih ampuh dikabulkan. Kalau didengar sih udah pasti didengar sama Allah. Tapi biar dikabulin tuh gimana caranya sih? Montasianya. Makasih Kak Caca, tapi guruku Ustaz Maulana Habib Usman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kembali Al-Qur'an kita surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Memulai curhat doa dengan berzikir terlebih dahulu. Maka apakah ini salah satu adab berdoa dan cara terbaik, cara terampuh supaya doa kita ini, curhatan kita ini direspon oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya betul. Karena apa yang Ibu pahami tentang zikir? Zikir itu kalau bahasa Indonesianya mengingat. Tapi kalau mengingat semata kayaknya kurang pas. Yang bagus terjemahannya itu pakai bahasa Jawa. Zikir itu eling, subhanallah. Eling itu bukan hanya sekedar mengingat. Kalau mengingat saja itu bisa jadi kita nginget-nginget apa. Tapi kalau eling itu mengingat, merenung, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya meleburkan diri dalam munajat kita, dalam curhat kita, benar-benar merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut dengan zikir. Jadi zikir bukan hanya dengan lisan, bukan hanya menyebut, bukan hanya dengan akal, dengan mengingat, tapi juga dengan hati untuk merenung. Maka banyak zikir sebelum berdoa tuh. Coba habis sholat langsung zikir apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mulai dengan istighfar. Istighfar sudah berdoa belum? Masih zikir. Kemudian mulai lagi dengan apa? Memuji Allah dengan zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir dulu, kemudian baru masuk doanya tuh. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Setelah itu baru zikir lagi. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33, baru berdoa kepada Allah. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Syam, Siap. kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Ustadz Maulana, sekarang kita mau belajar nih sama Ustadz Maulana. Iya dong. Nah Ustadz, adab. Kita kalau sama guru ada adabnya, sama tetangga ada adabnya, Iya. suami istri ada Ngomong adabnya. sama seorang beda. Ada adabnya, luar biasa Yang ya. tua hormati, Mati. seumuran hargai, yang muda sayangi. 1, 2, 3. Hargai, sayangi. Coba diulang. Hormati, hargai, sayangi. Betul, hormati, hargai, sayangi. Lalu kalau berbicara tentang kita sebagai makhluk ciptaan Allah, berbicara kepada yang maha menciptakan itu gimana caranya? Adabnya satu persatu, misalkan aku lagi pengen beli rumah. Ya Allah pengen banget rumah, doanya itu terus sampai terkabul baru ganti doa, atau boleh ngomongin yang lain. Ya Allah aku pengen dapat rumah, ya Allah aku pengen anakku begini, ya Allah. Adabnya tuh boleh gak sih kayak semua masalah dijadiin satu ngobrol sama Allah? Silakan Ustaz. Jamaah. Izin Habib dan Ustazah, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Komunikasi kita kepada Allah lewat doa. Hubungan kita kepada Allah lewat ibadah. Hubungan kita kepada sesama manusia namanya soleh. Amal soleh kepada Allah, amal ibadah.
untuk tabungan kita namanya amal jariah. Buat kita semua dalam berkomunikasi kepada Allah, ingat ya, minta saja apa? Karena Allah itu satu, Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Ngomong aja, kullu kalam ad-doa. Ucapan aja jadi doa. Jadi doa. Ini mulut. Jadi jangan macam-macam ngomong. Karena itu bisa jadi doa. Dosa. Dosa lagi doa. Yang pertama maha mendengar. Yang kedua, kita kadangkala berdoa tapi kurang ikhlas. Harusnya ikhlas. Makanya kita sebenarnya Nabi melarang kita untuk bernazar. Kita dilarang untuk bernazar. Karena bernazar kayak menjanjikan sesuatu kepada Allah. Kalau lulus saya puasa. Ngapain gak puasa aja? Ngapain nunggu lulus dulu baru puasa? Betul tidak? Makanya jauh lebih baik syukuran daripada bernazar. Betul tidak? Yang ketiga, selain Allah maha mendengar. Yang kedua, kita kayaknya kurang ikhlas dalam berdoa. Yang ketiga, mohon maaf, mudah. Ingat ya, doa itu ada 3. Doa bentuk ucapan, doa bentuk perbuatan, dan satu lagi, doa bentuk isyarat. Kudung hijau, warna hijau itu tanda menghidupkan. Warna coklat tanda kesabaran. Warna merah semangat. Warna kuning rasa syukur. Kan gitu semua. Warna biru luas. Warna orange hilangkan stres. Warna putih, warna putih. Warna kesucian. Hitam. Hitam warna keusyuan. Semua jadi doa. Pink itu warna cinta. Apalagi kuning tadi udah tanda syukur. Warna ungu cinta sejati. Warna janda. Subhanallah. Jamaah. Yeay. Ungu bukannya duda, Sat? Abu-abu. Subhanallah. Jamaah. Yeay. Dengerin dulu. Ya. Dengerin. Ini didengerin Ustadz. Dan kalau berdoa jangan pakai perantara. Langsung aja sama Allah. Masya Allah, tabarakallah, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Nah sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah untuk bertanya karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya Bu, semangat, semangat, semangat. Yang mana? Oh yang di sebelah saya aja sini deh tadi. Yang dari tadi saya ajak ngobrol, silahkan Ibu. Terima kasih. Ibu siapa namanya, dari mana, ngadep ke depan ya Bu? Kameranya di depan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanah dari Majelis Taklim Nurul Iman, Lebak, Banten. Masya Allah, Ibu Hasanah mau curhat sama siapa? Mau curhat kepada Mau tanya siapa? Mau tanya sama siapa? kepada Pak Habib Usman. Oke, Pak Habib Usman. Assalamualaikum Pak Habib. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terus terang, saya orang yang paling tidak bisa jujur dan tulus dalam mencurahkan segala masalah. Yang saya tanyakan, Ya. apakah Allah itu bisa mendengar dengan curhatan kita dalam bahasa sehari-hari untuk menghadapi masalah? Seperti masalah rumah tangga dan masalah anak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ibu Hasanah pertanyaannya bagus banget. Silahkan kembali ke tempat duduk Ibu. Silahkan Habib dijawab. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Allah sallim. Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 86, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Aku hanya mengadukan kesedihanku, kegundahanku hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Kahf ayat 16 yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yang dimana manusia tersebut di dalam tafsir An-Nukatul Uyun, tafsir Mawardi,
bahwasanya manusia tersebut berdoa, meminta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan keyakinannya, dan juga manusia tersebut bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dengan hatinya, dan Allah mengetahui hatinya. Allah melihat hatinya dan Allah Subhanahu wa taala memahami daripada hati hamba tersebut. Oleh karena itu Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Tuhan, kita makhluk. Kita mau pakai bahasa apapun sehari-hari kita, ya Allah, anak saya itu ya Allah, subhanallah adabnya, akhlaknya ya Allah bikin saya pusing. Bikin saya pusing. Ya Allah, subhanallah anak saya itu ya Allah duitnya banyak. Alhamdulillah, tapi pelit. Gitu gak? Doa aja minta sama Allah pakai bahasa sehari-hari. Ya Allah, suami saya ya Allah subhanallah. Sama teman-temannya perhatian banget. Sama saya kagak. Sama saya enggak. Udah pakai bahasa sehari-hari gak jadi masalah. Ya Allah, suami saya ya Allah itu lebih senang sama temannya, lebih banyak nongkrong sama temannya, lebih banyak bergaul sama temannya. Tapi sama saya, boro-boro mau nongkrong, boro-boro mau main, boro-boro mau cerita, boro-boro mau ngapain lagi? Mau curhat-curhatan, boro-boro mau ngajak saya makan. Kerjaannya sampai rumah main handphone tidur. Astagfirullahalazim. Ngadu sama Allah. Ngadu apapun ceritain sama Allah. Masalah suaminya, istrinya, anaknya. Masalah apa lagi? Tetangganya, temannya, lingkungannya, kerjaannya. Semua ngadu sama Allah. Cerita semuanya sama Allah. Karena apa? Allah Tuhan. Kalau bukan Allah yang menolong kita, siapa lagi? Makhluk hina, makhluk tidak ada daya dan upaya. Semua dengan kekuatan Allah. Semua dengan apa? Dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjadi hamba yakin Allah adalah penolong. Allah adalah Tuhan. Sebaik-baiknya penolong adalah penolongnya Allah. Sebaik-baiknya penyelamat adalah penyelamatan Allah. Sebaik-baiknya berdoa hanya munajat, meminta, memohon, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mudahkan, Allah gampangkan dan Allah selesaikan setiap urusannya. Nah, Bu, di sini siapa yang pernah kalau berdoa sampai nangis-nangis, Bu? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Kira-kira kalau berdoa nangis-nangis kayak gitu langsung dikabulin nggak, Bu? Belum, tidak sih. Kenapa? Ya barangkali belum nyampe gitu doanya gitu. Oh, barangkali belum nyampe doanya padahal belum udah bagus. nangis-nangis. Iya. Kok Ibu tahu-tahu dari mana? Ibu. Ngomong. Ya. Kenapa? Barangkali doanya barangkali belum dikabulin Pak Ustadz. Bagaimana pengen dikabulin Mau Pak Ustadz? dikabulin. Iya. Mau sini. Kalau mau dikabulin, iya. jangan kemana-mana Mana, ya. iya. Tetap di Islam itu indah dengan tema biar Allah dengar curhatmu. Coba Coba cara cari. ini deh. Jamaah, oh jamaah. Oh, jatuh. Lillah.